Kami sungguh percaya bahwa Engkau yang ada di tengah-tengah kami. Manusia boleh berkata apapun, tapi kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu. Kami tahu bahwa kami tidak mampu, Tuhan. Kami tidak bisa hidup kudus sendiri selama 24 jam. Pelengkapi kami di akhir zaman ini dengan kuasa ilahi-Mu. Maka itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, yang percaya, mari kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan Tuhan, saudara. Di nama Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Ya, kita akan masuk di dalam satu firman Tuhan yang agak sakral, di mana kita tahu bahwa hidup kita ini harus memiliki namanya air kehidupan. Ya, air kehidupan ini bukan datang dari bumi, tapi air kehidupan ini turun dari surga, mengurapi seluruh hidup kita, yaitu tubuh, roh kita, dan jiwa kita. Kenapa? Karena tubuh roh jiwa kita ini harus satu paket, saudara. Tidak boleh kemana-mana. Jadi saya ingin kita tahu dan kita sama-sama belajar ya. Kita lihat gambar ini, saudara. Walaupun hanya sepintas gambar, tapi saya percaya Tuhan punya makna dalam gambar ini. Dan bukan terfokus dengan gambar. Ingat, perhatikan. Bukan terfokus dengan gambar, tetapi hikmat dari surga itu membuka sesuatu. Ya, dimana lihat itu Tuhan Yesus di atas kayu salib. Di belakangnya adalah para malaikat yang menjaga dia. Dan di kiri kanan itu ada api dan biru. Ya, api itu menyala, yang sebelah sini biru. Itu adalah air kehidupan dari surga, mengurapi seluruh kehidupannya saat disalib. Kemudian api dari surga itu membakar kehidupan dia, supaya kita sadar bahwa dia sebagai manusia juga tidak mampu. Makanya dia berkata, ya Bapa, ya Bapa, ya Abba, mengapa kamu tinggalkan aku? Ya, kita harus sadar bahwa hidup manusia itu tidak sempurna. Bukan Allah meninggalkan kita, tetapi kita harus koreksi diri kita. Karena Tuhan tahu bahwa dia harus mati di kayu salib. Untuk siapa? Untuk pribadinya? Untuk siapa? Untuk umat manusia di muka bumi ini. Kita sadar bahwa kita tidak bisa sempurna. Justru dengan ketidaksempurnaan inilah kita belajar, saudara, untuk percaya bahwa setiap pribadi dan kelakuanmu satu detik pun seret gitu aja, saudara, Tuhan bertanggung jawab. Maka itu kita sadar bahwa kita tidak bisa hidup sendiri tanpa ada air kehidupan dari Allah, tanpa ada api yang membakar hidup kita, supaya kita selalu ada semangat dari kuasa yang di atas. Nah, bagaimana caranya? Maka itu kita akan mempelajarinya, saudara ya. Kita akan buka di dalam satu firman Tuhan di dalam kitab Wahyu. Wahyu, saudara. Saya akan buka firman Tuhannya di dalam kitab Wahyu. Pasal 22 ayat yang ke-1. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tata Allah dan tata anak domba itu. Jadi saudara tahu bahwa hidup kita ini butuh air yang betul-betul dari tata Allah. Dan itu melewati tata anak domba itu. Berarti kita ditebus oleh anak domba. Dan dengan penebusan itu tubuh roh jiwa kita disempurnakan. Itu sesuatu yang sangat dasar. Nah, kita harus mensyukuri hidup kita ini sudah disempurnakan. Cuma manusianya lah yang tidak paham bahwa sesungguhnya malaikat itu sudah ada bersama dengan kita sejak di dalam kandungan ibu. Tapi Roh Kudus itu ketika kita percaya, dia mengurapi hidup kita. Itu ada satu proses, saudara, di mana kehidupan anak-anak Tuhan yang percaya, dia akan diproses seperti Tuhan mau. Supaya di dalam perjalanan kita ini betul-betul kita mengerti bahwa ini adalah jalur Tuhan. Nah, kita tidak bisa menonton apapun. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Mengapa di sini ada malaikat yang separuhnya itu di tempat air yang gelap dan separuhnya ada air kehidupan?
Karena malaikat berusaha untuk mengingatkan kita lewat Roh Kudusnya, supaya kita sadar bahwa ini adalah pelanggaran, ini adalah sesuatu pemberontakan, ini adalah jalanmu menyimpang. Mengapa hatimu tidak ada damai sejahtera dalam setiap harinya? Karena tidak ada pengurapan di tengah-tengah kita. Walaupun kita datang setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu sudah saya lakukan, saudara. Tapi Tuhan berkata apa? Itu kewajiban. Kesetiaanmu itu adalah kewajiban. Tapi yang dikatakan di dalam air kehidupan di dalam Wahyu 22 ayat 1 ini adalah air hidup yang dari surga turun mengurapi seluruh nafasmu, tubuhmu, rohmu, jiwamu. Dan itu yang kita mau. Jangan sampai kita hanya sebagai pendengar, kita harus jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Jadi mari kita belajar, saudara, supaya kita ini bisa mendengar bagaimana Tuhan itu bertindak atas hidup kita. Dia akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita masing-masing. Tidak peduli itu suami, istri, anak, mantu, cucu, itu pribadi, lepas pribadi. Tidak bisa nunut-nunutan, saudara. Maka itu kuasailah dirimu. Ada satu firman, kuasai dirimu, pegang firmanku, dan pakai itu firmanku sebagai alatmu. Itu yang harus kita lakukan. Bahwa dalam setiap pribadi kita itu kita miliknya. Mari kita perhatikan ini dunia roh ya, sudah di dalam Wahyu 22 saya akan perjelas. Wahyu 22 ayat 1 ini adalah tanda jernih sebagaikan kristal, itu adalah menembus seluruh alam roh. Hidup kita nanti di akhir zaman kita menembus alam roh, sudah tidak bisa pakai kasat mata dan logika. Kalau kasat mata kita bekerja memang harus, tapi kalau kita masuk, kita berhadapan dengan orang, kita tidak tahu orang itu betul-betul manusia atau setan. Karena 666 itu masuk, saudara. Cloning juga akan masuk. Jadi orang mati bisa dikembarkan. Itu kan terjadi. Tetapi kita harus sadar, kita tidak perlu bingung ke sana. Kita tuh harus menata diri kita. Umpama orang bilang kita mempersiapkan peperangan ini, supaya kita sadar bahwa kita ini tanpa Tuhan tidak ada artinya apa-apa. Kita sadar bahwa sebelum terjadi sesuatu itu yang membuat kita celaka, saudara, kita minta supaya air jernih yang seperti kristal itu menembus seluruh ruang hidup kita, tubuh kita, roh kita, jiwa kita, sehingga kita peka. Saya tidak mau, karena ini bukan manusia. Saya tidak mau, karena saya tidak sejahtera. Itu nanti akan bukan terdoktrin, akan tertata dengan rapi. Karena Tuhan Allah kita itu adalah penuh dengan keharmonisan. Rumah tangga kita akan dipertanggungjawabkan, keuangan kita akan dipertanggungjawabkan. Mari kita sadar itu, saudara. Kemudian kita akan lihat ayat yang kedua. Di tengah-tengah jalan kota itu, ini dunia roh ya, saudara, di seberang menyeberang sungai itu. Jadi kemuliaan Tuhan itu sudah ada batas. Jadi maksudnya sudah ada tempat yang kudus di situ. Tapi di sini katakan di seberang menyeberang sungai itu ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Maksudnya adalah hidup kita ini sebagai murid Tuhan. Murid Tuhan kan 12 kali. Mengapa berbuah 12 kali? Karena kemuliaan Tuhan itu dinyatakan bagi setiap manusia. Karena kita punya tubuh, punya roh, punya jiwa. Kalau kita berhitungan 4 kali 3, tubuh, roh, jiwa, 4 kali 3, 12. Itu hitungan dunia roh. Makanya mengapa kita pakai 4? Karena tubuh, roh, jiwa, satunya itu Tuhan Yesus. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego ketika dibakar, berapa orang di sana? Harusnya 3 loh. Apa yang terjadi? 4. Kenapa? Karena Allah yang ada di depan. Sekarang ini kita tahu bahwa yang berbuah 12 kali itu adalah kita, tidak hidup sendiri. Allah yang menyertai perjalanan kita. Tiap-tiap bulan sekali. Setiap bulan sekali. Itu tandanya apa? Adalah hidup kita itu sekali berjuang. Tapi di dalam tiap bulan itu banyak masalah terjadi. Nah, kita harus siap hadapi. Demikian juga dikatakan, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk penyembuhan. Kalau saya masuk dengan secara dunia roh, saya dulu pernah koma, saudara. Selalu pada saat sakit, Tuhan berikan saya, kirim malaikat, kasih saya daun kehidupan. Makan ini daun. Yang terasa pahit. Tapi kemurahan Tuhan luar biasa menembus seluruh tubuh roh jiwa saya. Saya pernah dikasih itu.
namanya daun kehidupan. Nah, daun kehidupan ini tidak ada di dunia, saudara. Daun kehidupan ini diberikan cuma-cuma untuk kursus anak-anak Tuhan. Apakah kita harus minta, Bu? Nggak perlu, karena waktunya Tuhan akan diberi setiap manusia. Amin. Nah, saya bagaimana, Bu? Mengapa kok harus ada daun kehidupan? Karena pada waktu saya koma, saudara, pada waktu saya koma, saya masuk ke sana. Jadi ada batas, ada gerbang yang terdiri dari emas semuanya, kemiluan, dan membuat kita silo, saudara. Dengan silo itu, saudara, saya sadar bahwa ini bukan tempat yang hanya sekedar tempat, tapi itu adalah kuasa Tuhan. Saya ada di tempat ini luar biasa. Jadi batas itu, kemudian saya mendengar, beri dia hambaku daun kehidupan. Dengar suaranya itu, melegakan hati. Kita buka pintunya. Kemudian ada malaikat turun dengan penyembahan. Saudara, dengan penyembahan. Hosana haleluya, pujilah haleluya. Dahsyat Allah, dipermuliakan. Itu sangat menggema. Dan itu membuat hati saya tenang. Itu dari Tuhan. Jadi kalau sudah menerima apapun yang membuat hati tenang, itu dari Tuhan. Tapi bukan egonya yang maju. Ya, saudara, kita mau kerjasama dengan si A. Doa, kok hatiku tenang ya? Karena melihat kecantikannya. Bukan itu keegoan. Oh, aku kok senang karena melihat ketampanannya, karena pintar ngomongnya, karena ceriwisnya, karena pintar merayu. Bukan itu keegoan. Tapi begitu kita serahkan, sudah tidak ada pikiran itu, sudah. Tidak ada pikirannya hal-hal yang kayak gitu. Semuanya bersih, terang. Tuhan tunjuk. Oh, kok enak ya. Dibuka semua. Hanya kerjasama terjadi. Nah, itu yang harus kita pelajari. Kita harus belajar seperti itu, saudara. Jangan menerka, tapi puasa. Apa? Puasa. Kok cuma separuh loh saya ngomong? Puasa? Puasa. Nah, jangan bilang puasa tuh nanti pasti terjawab. Nah, itu berarti mendoktrin tuh. Tuhan, aku lihat puasa jawab ya. Pantes enggak? Dua kan gitu tuh, sama kan gitu. Tuhan, aku ini udah mulai pernah berkat apa ya? Lah gitu tuh, saudara. Boleh nggak kayak gitu? Gak boleh. Tuhan, terima kasih kan gitu. Tuhan, saya beri kesempatan aku diberkati rumahku. Biarlah tempat ini menjadi tempat yang kudus gitu, saudara. Kudus berkat, kok gak mempan doa. Nah itu, saya nggak apa-apa bu gitu, no, tapi Tuhan gitu mikir, loh, kamu mau apa kan gitu. Untung Tuhan itu tidak mau suka ngelabrak, saudara. Tuhan tuh kasih, ketuk terus, ayo doa lagi. Bosan aku doa. Bu Titik, nah Bu Titiknya masuk lagi. Repot toh, tapi kan saya enggak bilang, waduh susah, enggak. Saya mengalir aja. Amin. Kita belajar sabar. Nah, kembali lagi ke firman dan Wahyu 22. Jadi, tiap-tiap bulan sekali dia akan berbuah, saudara. Dan itu yang dinamakan proses hidup. Amin. Jadi kalau saudara sakit enggak sembuh-sembuh, jangan bilang, wah aku lebih baik mati. Nah itu terjadi. Siapa yang nangkep? Apa Tuhan ingin kita mati dulu? Enggak, dilihat kronologinya. Loh, kamu belum mati kok mati bunuh diri. Siapa sih menjadi pimpinan? Setan. Terus diarahkan kemana? Ya neraka, saudara. Nggak kenal. Walaupun kamu sudah cinta Tuhan berapa puluh tahun, nah, akhirnya mati kok. Matinya bunuh diri. Tak bisa. Sia-sia hidupmu. Demikian juga di sini dikatakan, maka tidak akan ada lagi laknat. Sebentar, tadi dari daun pohon yang dipakai untuk penyembuhan. Jadi kalau saudara itu mengalami luka batin, saya tahu luka batin. Apa sih luka batin itu? Sakit gitu. Apa luka batin itu? Loro hati, saudara tahu ya. Dilukai. Saudara, apa yang terjadi? Paling kita perempuan, gitu kan ya? Atau mungkin, kamu tuh ya menikah sama aku lepas. Nah, itu kan luka tau hatinya. Tuhan itu berkata, aku akan mengobati kamu luka dengan daun kehidupan ini. Ketika kamu jatuh, ojo mau biarin dia jatuh, ojo dikoncoi, jangan ditemani. Biasa itu hukum dunia. Kadang kita itu memilah-milah, oh jaya semua, wah hormat. Begitu jatuh, gak ada satupun yang mau nolong. Itulah keadaan. Dan bukan berarti hukum dunia itu tidak baik. Hukum dunia baik, saudara. Karena ada hakim, ya toh? Ada pengacara, bagus semuanya. Tapi dengan kondisi alam semesta ini,
Banyak hal yang terjadi, kita menjadi sombong dan angkuh ketika kita ada di atas. Hati-hati saudara, karena pohon-pohon memiliki daun kehidupan ini untuk bangsa-bangsa yang luka batinnya. Tuhan berjanji, no desi itu mah, aku akan baptis. Jadi saudara jangan merasa, oh aku gak punya, aku dinyak terus gak apa, saudara. Bersyukurlah, nanti daun kehidupan bagian kita. Amin. Jadi saudara jangan putus asa kalau sudah sakit. Saudara jangan putus asa kalau hidup saudara itu terus tidak pas terus tahunnya tuh diem tambah entek kabeh, tambah habis semua. Nggak mungkin saudara. Saya yakin tidak mungkin. Kenapa? Karena pasti ada sesuatu yang diselesaikan. Apa? Puasa, doa puasa. Aduh bu, aku lihat puasa sekarang bulat terus ketemu tok bakso. Maaf sambil banyak. Loh. Terus saya senep bu, kenapa lu kok makin nombok banyak bijinya masuk di tempat khusus, wah ini harus dioperasi ya bu, saya kronis bu, nangis banget. Yang salah siapa? Siapa yang salah? Manusia. Tapi Tuhan tidak pernah berkata, kamu salah, kapok kamu, dioperasi. Nah, kasih kesempatan dalam proses. Tidak usah operasi ya, minum air hangat. Dan jangan lupa jangan makan kecut-kecut. Delik-delik makan kecut-kecut saudara. Jangan salah siapa. Itu jadi manusia kadang untuk memiliki daun kehidupan itu jangan menunggu kita ada kronis baru minta daun kehidupan dikasih. Percuma, boceh. Kita minta pada saat kita menghadapi tidak kita duga itu luka, Tuhan yang kasih. Jangan kita sakit baru minta. Tidak bisa. Karena kita tidak boleh menuntut Tuhan. Amin. Jadi kita sadar, kita harus dewasa iman kita. Kita maju ke depan ini banyak hal sudah yang terjadi. Dan saudara itu tidak tahu loh ketemu mbak siapa. Kerja sama saudara, orang yang mau anggap baik itu belum tentu saudara. Semuanya itu akan sudah melihat kabur semua. Tapi bersama Tuhan. Apa namanya tadi? Sanggup melakukan perkara-perkara yang kecil apa besar? Besar, berarti Tuhan itu dasar. Jadi kita imani terus bahwa semua bangsa-bangsa akan dibangkitkan. Masa aku anak Tuhan tidak dibangkit, no? Kan gitu toh? Kan harus punya iman seperti itu. Loh, orang yang ditolong, masa aku tidak ditolong? Bagaimana kita nolong? Oh, pikiran kita terfokus dengan HP. Tapi tidak ada fokusnya. Tahu maksudnya? Kita ketawa. Saya itu suatu hari ada di mall saya. Ada bapak-bapak terus, ya ampun Tuhan, bukan menghina. Gak tau mandi kok ya, kok sambil 2 bulan ngelewati suang gitu. Tapi Tuhan bilang doa no, aduh, dalam hati saya urusannya apa gitu. Kenapa aku mesti doa no? Tapi apa boleh buat saya harus doa, karena Tuhan yang perintah. Ya wis Tuhan saya lewat keseng, mas, munak-munak, poso bisa saja, puasa, harus Tuhan tak serano. Tuhan bungkus dalam. Tuhan nggak tahu kenapa saya doakan. Tolong buka kronologinya. Ternyata orang ini dulu sukses, tapi dia ceroboh. Selama dia pelayanan, dia tidak pernah fokus. Hati-hati saudara. Begitu dia hilang istrinya. Kenapa istrinya selingkuh? Udah marah, mabuk, tambah kacau. Jadi saat kita itu menghadapi masalah, jangan bicara ke sana. Jangan tambah dosa. Harusnya kita bangkit dan Tuhan, kenapa? Aku harus berkata apa? Saya nggak bisa. Terus aku nggak cinta sama kamu. Cerai. Cerai siapa? Saya minta cerai siapa? Istri bu. Ya sudah, bertahan no. Nggak bisa bu. Aku nggak punya gini. Kalah. Ya sudah. Dia akan bertanggung jawab atas hidupnya. Kutuk di atasnya. Karena perceraian tidak boleh terjadi. Nah. Dan gitu kutuk-kutuk masuk, jangan bu imani ya. Nanti kamu nabuk pipi kiri, kena pipi kananmu. Oh jangan bu, ya sudah, lepas no. Karena dia minta perceraian. Tapi dia tidak kuat saudara. Dengan teman-temannya dia mabuk. Hanya dia main perempuan, akhirnya dia punya sakit. Ya itu yang berbau tidak enak. Akhirnya saya bilang Tuhan, kronologi yang kayak gini terus apa yang saya lakukan? Ngomong konser gak bisa, ya toh, nggak kenal di mall. Tapi begitu lihatan, desa kayak gitu saya ketawa ke orang gak benar.
Begitu saya tidak tahu, kenapa kok ketawa? Lewat dong. Lah mau lewat ngapain lagi Tuhan? Sudah 3 kali saya lewat Tuhan. Lewat lagi ya mbakku. Ya satu ya senang. Dan tengok. Ternyata apa yang dilihat? Ternyata yang dilihat ada video porno saya. Dia senang sekali. Ketawa. Hati-hati. Selama kita fokus ke Tuhan, jangan main-main. Iblis sabotase. Daripada disabotase mending ditegur. Itu lebih baik. Amin. Jadi kalau saudara memang mau ke jalan Tuhan, jangan nengok kiri kanan. Hal itu tidak baik. Suatu hari ada seorang yang gagah berani. Suatu hari ketemu sama saya gagah. Siap, bagus, oke. Ya. Begitu ketemu 1 tahun kemudian, lah kok lebih sudah. Ya bagus lah, kayak gitu tuh. Terus saya bingung, loh orang ini kok jadi kayak gini? Dandanannya juga kok jadi tidak pas. Saya bilang, Tuhan ini apa yang terjadi Tuhan, apa yang terjadi? Kalau dibuka, waduh ini persahabatan yang tidak baik. Dia senang dengan permainan yang lain daripada yang lain. Nah tadi, apapun yang kamu lakukan kalau itu permainannya dosa, itu kutuk. Hati-hati saudara, ini iblis lagi cari mangsa anak-anak Tuhan. Dia pengen mencengkram hidup saudara supaya saudara luka sama Tuhan dan jauh dari Tuhan. Akhirnya siapa yang dilokno? Siapa yang dilokno saudara? Yang dilokno siapa? Bukan Tuhan. Tuhan tidak berani. Bu Titik yang semaju. Saya ingin Bu Titik angin digoleki. Tak omongi janji jam 9, jam 9 sampai jam 4. Pada saya perang saya loyo. Makan tidak makan masuk salapan, saya belum makan, saya masuk gitu saudara. Ya dia nakoni saya. Hidup ini berjuang sangat berat. Saya bilang Tuhan, tubuh saya ini kan sakit ya Tuhan. Kaki saya ini belum sembuh. Ada seseorang yang bilang, ojo kemana-mana minum obat ini. Tak iman ya bisa minum. 2 hari saya tidak sakit, tidur pulas. Padahal Leon, bagi saya itu seru gini. Mama, coba omong-omong, ya, jadi tidak ada istirahatnya saudara. Besok pagi jam 4 bangun sembahyang tengkluk, dia ngorok Leone, pus. Saya sudah gergeten kemarin, kamu tidak takut ya sendirian? Tuhan tegur saya, loh kamu tuh bener tak? Bilangin cucumu tidak takut tuh memangnya ada apa? Berarti kamu bilangnya apa? Ya ampuni, tak cium aja Tuhan ampuni, kasek. Jadi kita ngomong enak, tapi begitu di belakangnya kita nyium anak kita, cucu kita maafin anak, nanti tak amuin gitu dah. Kita kan kadang seperti itu, betul enggak? Kita dulu ada ngatain apa-apa, maaf kasek. Kalau suami saya bilang tidak ada maaf bagimu. Oh, Tuhan itu tidak seperti itu saudara. Jadi mari kita imani bahwa pohon kehidupan itu adalah milik kita. Amin. Kita harus menyeberang ke sungai kasih Allah. Nyebrang. Harus nyebrang. Harus menyatu dengan Tuhan. Jangan sendiri di dunia. Nanti hancur, saudara. Kemudian di sini katakan bahwa maka tidak akan ada lagi laknat. Tata Allah dan tata anak domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Wah, ini ayat luar biasa. Mengapa kita dibilang hamba-hambanya? Karena kita nurut, saudara. Kalau kita tidak nurut, kita bukan hamba. Kita sok pinter. Jadilah kamu rendah hati. Amin. Semakin kamu diberkati, semakin rendah hati. Jangan semakin diberkati lali sembarangnya, saudara. Lali sama Bu Titik tidak apa-apa. Tapi lali sama Tuhan jangan. Amin. Jadi kita imani. Lalu saya ditegur. Oh, jadi kamu suka aku lari sama kamu? Loh, enggak. Ini kan hanya sebagai simbol aja. Jangan sampai lupa sama Tuhan. Enggak, aku enggak mau kok. Aku tetap ingat kamu. Enggak apa-apa. Seringkali aku tetap ingat kamu, tapi begitu diberkati lupa. Nanti datang nangis-nangis. Itulah manusia. Tapi saya juga harus sadar bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Lewati aja, Tuhan punya rencana di atas hidup kita. Amin. Karena saya sayang, saya tegur lewat hambanya. Amin. Jadi kita ingat bahwa Tuhan memberikan ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian, dan mereka akan melihat wajahnya.
Jadi saat kita itu punya daun kehidupan, punya urapan Allah, kita akan melihat wajah Tuhan. Kok bisa Bu? Dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Wah hebat. Jadi ketika kamu percaya, Tuhan memberikan tanda di dahimu bahwa kamu adalah milikku. Loh, enak tuh saudara. Berarti iblis tidak bisa nenggol kita. Dia mau serang kita. Loh, enak tanda di dahi. Kristus sebagai anak raja. Mundur ya. Tapi ketika kita lemah melanggar, lihat video porno, masuk saudara. Kita masuk dalam hal-hal yang aneh-aneh perbuatannya. Laki jadi laki, perempuan jadi perempuan. Jangan macam-macam. Jangan macam-macam. Karena ini tegas. Nubir, sikap. Aku katakan sungguh kepadamu. Ubah hidupmu kalau kamu mau ikut menjadi milikku. Kodratmu sebagai wanita, bukan menjadi laki-laki. Kodratmu sebagai laki-laki, jangan menjadi perempuan. Nah, situ mana? Karena ini adalah suatu sikap, saudara. Jangan main-main, jangan coba-coba. Karena kesenangan dunia adalah fana. Dan kalau mereka lakukan, itu bukan hak kita. Itu urusan mereka, tapi kita kritis juga. Tapi kita tahu kebenaran. Belajar, saudara. Sekarang belajar. Jangan melakukan kesana. Ingat Tuhan tahu, mata Tuhan tahu. Mengapa saya bicara begini? Karena pasti ada sesuatu. Kemudian di sini dikatakan juga, saudara, dan malam tidak akan ada lagi di sana. Bayangkan, tidak ada kegelapan, yang ada terang. Kita tinggal di dunia ini penuh dengan banyak masalah, tapi kita terang. Bayangin, enak enggak, saudara? Enak, saudara. Coba kalau kita dibagi-bagi dari satu hotel, gelap, mati semua, gak takut, saudara? Raro lor kidul di mana, pintu di mana, gak tahu jalan. Dunia juga seperti itu. Seperti kita tinggal di hotel gak tahu jalan. Kita harus pelajari. Oh, ternyata pintunya, saya kemarin kan ada satu hotel, bulat, saudara. Jadi liftnya harus 2 kali. Lantai 6, pijet 1, tapi belum sampai. Pijet lagi ke lobby. Belum, kalau nggak tahu, kesasar, saudara, masuk di parkiran. Ya apa? Nah, hidup manusia juga seperti itu. Ketika kita punya programnya Allah, Allah yang memprogram supaya kamu tidak kesasar hidupmu dan tidak macam-macam. Itu yang Tuhan mau. Kemudian di sini katakan, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Apa maksudnya, saudara? Apa kita mau menjadi raja, kita merintah? Hei, kamu ya, coba deh kamu tak kasih uang. Loh, itu bukan merintah jadi raja, tapi itu sok jadi raja. Bukan. Semakin kita menjadi raja, anak raja, kita tuh harus patuh firman Tuhan, mengampuni dan mengasihi sesama. Kalau ada orang yang berlawanan jenis aneh-aneh, terang loh, tidak mau aja kebablas, saudara. Aku ngeluh kok aku kebablas, saudara. Percaya, oh. Ada satu kesaksian tuh di dunia malam, karena dia anak Tuhan, puasa 40 hari. Saya datang kan Tuhan. Nek Tuhan tidak mungkin jadi seperti ini. Akhirnya menikah, saudara. Dan punya anak-anaknya tidak sah dalam pernikahan. Bayangin jadi anak apa? Hah? Haram. Maka itu kita harus tahu cahaya kemuliaan Tuhan itu harus kita dapat hikmatnya dari surga. Lihat, dibuka semua pintu berkatmu. Masa depanmu, masa mudamu, masa tuamu, sampai rambut memutih, aku menyertai. Itu iman ono, saudara. Makanya saudara harus tahu bahwa Tuhan itu sudah menyediakan yang terbaik untuk kita, tapi kita ini jual mahal. Buktinya apa? Yang tadi nuntut, itu terus tidak terima. Loh, itu bukan kerjaan Tuhan. Ayo Tuhan dicambuk berapa kali? Dicambuk berapa? 39. Terus apa dia marah? Apa dia nuntut? Dia membungkam. Ada loh ayatnya, ketika dia masuk di dalam penyembelihan anak domba itu, membungkam. Itu kan anak-anak, dia manusia loh, ya. Lapar loh. Ketika dia turun menjadi manusia, dia lapar. 40 hari puasa, saudara.
Apa? Kurung, yang tahu siapa? Malaikat sama setan. Setannya datang, Tuhan, kalau kamu memang anak Allah, batu tuh udah jadi roti. Loh betul loh. Terus nenek bumbung, ayo kalau kamu anak Allah, turun aja terjun loh, bunuh diri. Ini lah malaikat nentang kamu. Nah, kayaknya bener. Sampai dia satu bukit, Tuhan sedih mikirin tuh, jadi kok bertobat-tobat. Tuhan dia tahu loh perasaan saya. Ngerti loh kita ini berontak. Setan itu datang, gak apa-apa, jangan mau pikiri, katanya. Dunia seisinya loh, indah toh, ambilin semua. Tapi kamu nyembah aku. Apa loh besar? Itu anak Allah dikerjain kayak gitu. Puasa loh. Apalagi kita, betul nggak? Kita nggak sempurna loh saudara, 24 jam kita nggak bisa suci. Tapi kita harus sadar, siapakah aku ini Tuhan ya? Jadi biji matamu, betul nggak? Tuhan nggak jadikan kita biji mata, habis hancur sudah dulu saya. Ketika kita punya sesuatu yang banyak masalah, Tuhan hancurin hidup kita. Mau apa? Ingat, hidup kita sewaktu-waktu punya masalah di depan. Kejadian yang tidak terduga akan terjadi. Kita sudah siap menjadi anak Tuhan. Amin. Hidupku bukannya aku lagi. Ketika Tuhan sudah ambil aku sudah masuk bersama Tuhan. Duh, itu yang harus dipegang. Jangan nunggu di sini. Duh, apa caranya? Ini apa? Saudara jangan dibingungkan dengan keadaan saudara. Serahkan semua. Tuhan pasti punya rencana di balik semua itu. Amin. Saudara tahu ini hal yang tidak mudah. Saya juga tidak mudah. Saya sering nangis Tuhan. Tuhan, ya apa Tuhan? Karena saya itu orangnya tidak bisa sudah langsung duduk tidak bisa. Tapi saya nyesel. Kadang gitu. Tapi Tuhan buka kronologi. Ya sudah, saya pasrah. Ingat, Tuhan itu punya kuasa atas hidup kita. Malaikat terang itu akan menyertai kita. Kita lihat gambar yang terakhir ya. Jika kita dapat bersyukur dalam setiap situasi. Ingat, bersyukur loh sudah. Bukan ngomel, bukan marah, bukan jengkel, bukan gondok. Bersyukur setiap situasi. Dengarkan baik-baik. Benar-benar percaya bahwa Tuhan sedang mengerjakan segalanya untuk kebaikan kita. Sabar, tungguin, semua pasti dibuka. Kemudian kita akan berakhir dengan kemenangan setiap apa? Saat. Bukan hari itu toh loh kemenangan. Setiap saat itu berarti apa? Selalu tidak pernah berhenti kuasanya. Kita imani itu karena Tuhan punya kuasa. Makanya saudara, pujian tadi menerangkan sangat jelas sekali bahwa kita ini tidak bisa berjalan. Saya akan ingatkan ya, pujian yang tadi saudara nyanyikan itu jangan main-main, itu ada kuasanya. Setiap pujian itu ada kuasanya. Saudara harus tahu bahwa rancangan yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah rancangan yang sangat indah dalam hidup kita. Tapi kita tidak boleh main-main dengan rancangan yang Tuhan berikan. Kenapa? Karena Tuhan itu punya waktu, saudara. Waktu Tuhan itu bukan waktu yang kita pikir secara logika. Oh, aku tidak gini, tak giniin, pokok aku gini pasti semuanya jadi baik. Tidak seperti itu, saudara. Di sini dikatakan, ku yakin saat kau berfirman, berarti firman yang kamu dengar itu ada kuasa. Kemudian dikatakan, ku menang saat ku bertindak. Jadi menang itu saat apa? Bertindak itu maksudnya apa? Melangkah dong. Nah, saudara harus melangkah. Harus yakin melangkah apapun yang terjadi, langkah maju terus. Kemudian dikatakan di sini, hidupku hanya ditentukan oleh apa? Perkataan Tuhan, bukan perkataan Bu Titi ya. Kemudian di sini katakan juga sudah satu pujian juga yang ini membuat saya jadi kuat. Kalau Anda tadi kan kesaksian hidupnya dengan Yanti, tapi saya pelayanan sudah, kadang saya juga berpikir, kadang ada kecewa, tapi saya percaya Tuhan punya kuasa. Di sini katakan, ku aman karena kau menjaga. Wes Tuhan, tak serano aku. Semalam, kemarin hujan, kena hujan. Nggak apa-apa, tak serana Tuhan jaga. Ku kuat karena kau menumpang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasamu. Saya nggak coba-coba Tuhan, tapi saya buka. Tidak ada obat di tempat tas saya.
Jadi saya kalau kena hujan pasti pusing. Tapi Tuhan tidak buat saya pusing. Tapi Tuhan menghadapkan saya dengan perkara 3 roh yang mengerikan. Tapi puji Tuhan, Tuhan selesaikan. Amin. Kenapa? Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagi kita. Ku diangkat dan dipulihkan. Jadi ini saya ada di sini karena Tuhan ada bersama kita. Amin. Ada satu pujian yang membuat saya senang, saudara. Ku tetap cinta. Kalau kita tetap cinta dan kita tetap mencintai Dia sampai badai datang menerpa, kita tetap mengimani cinta, tetap setia, walaupun taufan datang menerpa. Taufan itu godaan, saudara, cobaan ya. Ku tetap setia. Terlalu banyak Tuhan itu menolong kita, betul enggak? Terlalu banyak Tuhan itu ikut campur tangan. Tidak bisa kita membalas kebaikan Tuhan. Benar enggak? Benar loh saudara. Dari kecil sudah pernah koma, sudah pernah sakit, pernah sesak nafas, pernah nggak bisa apa-apa. Siapa yang tolong? Saat ditolong tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan. Tapi begitu tidak dibuka-buka, kita mulai apa? Ngeresu loh. Maka itu mari kita percaya dengan iman bahwa pujian ini mengangkat kita. Ku persembahkan seluruh hidupku dan ku tetap cinta. Kita akan dengan puisi, dengan pujian ini. Ya, kita sudahi firman Tuhan dan kita tahu Tuhan punya rencana. Air hidup itu harus kita pakai sebagai alat untuk maju ke depan melawan penguasa yang tidak benar.